Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Febri Diansyah di KPK tak berguna, di Twitter juga coreng wajah sendiri. Ditulis oleh Manuel di sipwar.com. Febri Diansyah, salah satu pendukung novel Baswedan, sepupu Anies Baswedan, adalah seorang yang sedang menghadapi senja kalanya yang begitu tidak mengenakan. Biasanya di akhir karir, seorang pasti diingat kebaikan-kebaikannya dan kontribusinya bagi bangsa dan negara. Sedang Febri tidak. Di akhir karirnya sebagai orang penting di KPK, dia bukannya keluar dengan terhormat, malah keluar dengan tidak terhormat. Dia keluar sendiri, entah apa tujuannya, alasannya sih klise, tidak cocok lagi. Orang keluar biasanya bukan karena tidak cocok, tapi karena ada konflik internal. Konflik internal itu sebenarnya biasa-biasa saja terjadi, namun Febri memilih seperti Anies, seolah mengencingi tamanya sendiri. Begitulah yang dilakukan oleh Febri dan Anies. Setelah Anies dibuang dari kursi kementerian oleh Jokowi, dia mendadak jadi pembenci Jokowi. Demikian juga Febri Diansyah, setelah dia lari dari KPK dengan alasan tidak mau dikontrol oleh revisi Undang-Undang KPK yang bisa membongkar busuk-busuknya internal KPK, dia malah menghajar terus Firly Bahuri. Keluar dengan tidak punya niat baik untuk memajukan bangsa, dia malah nyinyir. Semakin tidak terhormat ketika kita melihat si Febri Diansyah ini nyinyirnya di Twitter. Makin menjijikan temannya novel ini. Awalnya saya sih biasa-biasa saja lihat dia nyinyir di Twitter mengenai Undang-Undang KPK dan juga Firly Bahuri. Ya namanya orang sakit hati, butuh waktu untuk katarsis, wajar itu. Tapi ternyata sebagai lelaki, orang ini kelihatan tidak bisa mengontrol emosinya. Selain nyinyir soal Undang-Undang KPK dan juga Firly, dia semakin lama semakin gelantor. Di Twitter, media sampah itu, dia nyinyir bahkan soal posisi logo KPK yang dianggap miring. Pendukung novel Baswedan ini sekarang kelihatannya sudah kehilangan akal sehatnya. Kalau nggak mau dibilang hilang, ya kurang jauh lah. Sehari berkurang 90%. Jadi, kalau hari kedua artinya sudah tersisa 0,81%. Hari ketiga jadi 0,729%. Saya pakai deret geometri biar nggak nol atau minus. Lama-kelamaan dia pun berubah wujud di Twitter. Dari pelontar kritik ke KPK, menjadi orang yang melukai dirinya sendiri lewat hal-hal memalukan yang ia munculkan di Twitter. Selama ini kita tahu bahwa Febri ini aktif banget di Twitter bareng kembarannya di dalam ideologi novel Baswedan. Ngomongnya di Twitter soal betapa buruknya KPK, bahkan sampai sindiri-sindiri Jokowi. Padahal Jokowi hanya berniat satu, menguatkan KPK lewat pengawasan dan kontrol yang sangat baik yang diatur dalam Undang-Undang Pengendalian KPK melalui Dewan Pengawas KPK. Dewas KPK dibentuk, tak lama terbongkar bahwa banyak penjilat bokong di KPK. Ada pencuri, perampok, penerima suap dari orang penting agar kasus korupsi dihentikan. Saya tunggu kalau ada orang KPK yang ditangkap karena dapat suap dari DKI. Lucunya, Febri diam soal hal ini. Novel juga sepertinya tidak berani bicara banyak soal hal ini. Kenapa? Karena mereka malu. Mereka adalah bagian integral dari kerusakan yang terjadi di KPK, karena didiamkan saat menjadi lembaga super body. Mungkin Ibu Megawati menyesal bikin KPK. Dia tidak pernah menyangka KPK ternyata diisi kadal gurun. Akhirnya pegawai KPK yang makan gaji dari rakyat satu persatu terbongkar kedoknya. Yang gak sempat terbongkar kabur duluan. Saya nggak tahu apa maksud Febri Diansyah ini untuk nyinyir kepada Firly Bahuri. Para pegawai KPK ini terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok Telatan dan Taliban. Neta Espeni menyebutkan bahwa kelompok India ini semacam orang yang selalu telat. Kalau sudah beraksi dan heboh sana-sini, baru mereka datang. Ternyata the show just end. Sedangkan kelompok Taliban ini dimunculkan oleh Neta dan menyasar kepada klan novel sepupunya Anies Baswedan. Saya sih nggak tahu ya Febri Diansyah ada di kelompok mana, tapi saya kira Febri ini ada di dua kelompok. Orang ini telat, kritik KPK saat sudah keluar dan sok jadi pahlawan. Tapi ternyata hanya polisi India. Tapi dia juga jadi pendukung novel yang dicap Neta Espeni jadi kelompok Taliban. Jadi mungkin Febri ini bisakah dimasukkan ke dalam kelompok Indiban? Lumayan namanya bagus. Akhirnya kita tahu bahwa Febri menyelesaikan tugasnya sebagai pegawai KPK dengan aksi-aksi yang memalukan. Dia mempermalukan dirinya di Twitter, dihajar netizen pro NKRI. Orang pro NKRI kok disebutnya buzzer? Kan gak banget. Kalau pro pengacau disebutnya pahlawan. Gitu Feb. Begitulah tanya-tanya. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Gara-gara novel Baswedan, Komnas HAM jadi tak beretika.
Ditulis oleh Erika Ebener di SeaWorld.com. Beberapa hari ke belakang saya melihat dunia maya Indonesia sudah tidak lagi meributkan masalah Novel Baswedan yang dinonjobkan dari KPK pasca dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan. Mungkin isu soal Novel Baswedan dan TWK ini terlibas keviralannya oleh kehebohan berita adanya masyarakat Madura yang mengusir tenaga nakes dari kampung mereka. Di sela-sela kehebohan antar berita, saya membaca berita tentang komentar Mahfud MD yang membenarkan sikap Ketua KPK Firly Bahuri yang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi terkait TWK dan kelompoknya Novel Baswedan. Pada berita itu, Mahfud MD mengatakan, apa hubungannya TWK dengan pelanggaran HAM? Saya langsung bilang, yes, pada komentar Mahfud MD itu. Mengapa? Karena sebuah komentar itu bisa dikatakan tepat kena sasaran jika diucapkan oleh orang yang tepat pula. Mahfud MD sebagai seorang pakar hukum jelas memahami, bahkan sangat memahami sekali setiap kata yang dia ucapkan. Cuma jangan aneh saja kalau di jagat maya Indonesia netizen plus 62 akan berlagak seperti Pak Endul semua, lebih ahli dari ahli. Novel Baswedan ditendang dari KPK pasca dia dinyatakan tidak lulus TWK, lalu melaporkan perkara ke Komnas HAM yang artinya Novel Baswedan menganggap bahwa keputusan pemecatan dirinya oleh Ketua KPK dipandang sebagai tindakan pelanggaran HAM. Kemudian, oleh Komnas HAM laporan Novel Baswedan ini ditanggapi dengan melayangkan surat panggilan kepada para Ketua KPK. Atas panggilan Komnas HAM tersebut, Ketua KPK jelas-jelas menyatakan menolak untuk memenuhi panggilan itu. Jika Komnas HAM tidak menjelaskan di mana terdapat pelanggaran HAM-nya atas TWK dan keputusan pemecatan Novel Baswedan yang tidak lulus TWK, yang kemudian direspon oleh Komnas HAM bahwa Komnas HAM sendiri belum bisa memberi jawaban. Lantaran pihaknya pun hingga kini belum menyimpulkan apapun dalam perkara tersebut. Apa nggak lucu itu Komnas HAM? Kemana etika Komnas HAM sekarang? Hilang dicuri Novel Baswedan. Antara Komnas HAM dan KPK, keduanya sama-sama sebuah komisi di bawah Presiden Jokowi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu, aturan apa yang sudah menempatkan hierarki Komnas HAM lebih tinggi dari KPK hingga Komnas HAM lancang menggunakan istilah panggilan atau memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi? Lebih-lebih Komnas HAM sendiri tidak mampu menjelaskan di mana pelanggaran HAM-nya atas TWK. Sebagai sesama komisi pemerintahan, sedianya Komnas HAM tak sembarangan menerbitkan surat panggilan, apalagi dalam posisi Komnas HAM sendiri masih tak paham pada duduk permasalahannya. Jika Komnas HAM membutuhkan klarifikasi, akan lebih elegan kalau pihak Komnas HAM berkunjung atau soan ke kantor KPK dan bertemu dengan Ketua KPK lalu bertanya, Pak Firly, saya menerima laporan dari kelompok 51 yang dipecat karena tidak lulus TWK. Kelompok Novel Baswedan ini merasa bahwa keputusan yang telah dibuat oleh Bapak telah melanggar hak asasi mereka sebagai manusia, atau bukan kadal gurun, walaupun kelakuan Novel Baswedan ini lebih kadal gurun dari kadal gurun. Sampai sekarang saya belum dapat menyimpulkan apa-apa. Saya ingin mendengarkan versi dari Pak Firly terkait pemecatan kelompok 51 ini. Seperti apa? Cara seperti ini akan lebih sopan, lebih elegan, dan lebih beretika antar sesama komisi pemerintahan. Saya malah sekarang jadi berpikir, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini seperti tidak paham batasan-batasan apa-apa yang masuk ranah hak asasi manusia. Sekarang saya mau tanya, mendapatkan pekerjaan itu hak atau kewajiban? Lalu siapa pihak yang wajib memberikan pekerjaan? Selain itu, yang namanya hak adalah sesuatu yang harus dimiliki tanpa adanya persyaratan. Hak hidup, apa kita harus bayar untuk bernafas? Barang siapa yang mencabut hak hidup seseorang akan dihukum pidana. Hak pendidikan, pemerintah menciptakan seluruh instrumen pendidikan sampai untuk anak yang berkebutuhan khusus, yang invalid, dan anak yang tervonis pidana sekalipun. Jika mendapatkan pekerjaan itu hak semua orang tanpa terkecuali mau bodoh atau pintar harus mendapatkan pekerjaan. Dan jika mendapatkan pekerjaan itu adalah kewajiban, lalu mengapa Komnas HAM menerima laporan Novel Baswedan? Apa Komnas HAM tidak tahu bahwa setiap ASN di semua instansi pemerintah wajib melakukan TWK sebelum diangkat menjadi ASN? Jadi sudah benar apa yang dinyatakan oleh Ketua KPK bahwa dia hanya akan memenuhi panggilan dari Komnas HAM jika Komnas HAM mampu menjelaskan di mana letak pelanggaran HAM-nya atas pemecatan Novel Baswedan dan kawan-kawan sebagai akibat dari kegagalan mereka atas TWK. Ini Komnas HAM jadi hilang etika gara-gara menerima laporan dari Novel Baswedan. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa.